warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jumpa lagi dengan saya, Kartika Dwilanti. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan bisnis retail, penjualan langsung, dan berbasis data. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita simak materi berikut ini. Nah guys, kali ini kita akan belajar mengenai penjualan langsung dan berbasis data. Penjualan langsung atau direct to selling merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Menurut Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau sering disingkat APLI, penjualan langsung adalah metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran, tetap dengan jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran kanggo yang wajar. Secara umum, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau disingkat dengan APLI melihat penjualan langsung dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, penjualan satu tingkat atau single level marketing. Metode pemasaran barang dan jasa melalui sistem penjualan satu tingkat di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan. Yang kedua yaitu pemasaran multilevel atau multilevel marketing. Metode pemasaran dan jasa melalui sistem penjualan di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukan sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Untuk dapat mencapai tujuan penjualan langsung, yaitu mempengaruhi tindakan konsumen, media yang dapat digunakan dalam penjualan langsung adalah, yaitu yang pertama, promosi penjualan, sales promotion, yang kedua penjualan pribadi atau personal selling, yang ketiga penjualan langsung atau direktur responsi marketing, yang keempat penjualan partai, merchandising, dan titik pembelian point of purchase. Salesperson merupakan salah satu ujung tombak bisnis dalam keberhasilan penjualan langsung. Salesperson adalah individu yang menawarkan suatu produk dalam penjualan. Agar dapat melakukan penjualan dengan baik, salesperson tidak hanya harus mengerti dan memahami produk yang dijual, tetapi juga harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang mendasari tindakan spirit. Spirit merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Spirit terlihat dari semangat, antusias, tanggung jawab, dan komitmen yang dimiliki. Yang kedua yaitu strategi penjualan langsung. Dalam melakukan penjualan langsung, salesperson juga harus memiliki strategi agar tujuan dapat tercapai. Langkah-langkah menyusun strategi penjualan langsung adalah yang pertama, menentukan pasar sasaran, yang kedua, siapkan daftar pernyataan, yang ketiga, bangun komunikasi dengan konsumen, yang keempat, lakukan presentasi, yang kelima, lakukan monitor atas program. Yang ketiga, pelayanan kepada calon konsumen. Seorang salesperson harus terlebih dahulu memberi pelayanan kepada pelanggan. Pemberian layanan yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Melayani dengan hati yang tulus. 2. Turut merasakan perasaan orang lain. 3. Cepat, tanggal, dan penuh tanggung jawab. 4. Memberikan nilai. 5. Meninggalkan kesan yang dalam. 6. Membuat konsumen merasa nyaman. 7. Melampaui harapan konsumen. Dalam pengelolaan bisnis retail, pemilik bisnis pasti memikirkan cara memperoleh keuntungan dengan meminimalkan biaya dan resiko, baik saat pelatihan penjualan maupun pembelian ke konsumen. Strategi penjualan yang dapat diterapkan oleh pemilik bisnis retail adalah 1. Memberikan layanan yang terbaik. 2. Menemukan kebutuhan konsumen. 3. Memilih lokasi yang tepat. 4. Memposisikan diri sebagai pelanggan. Dan yang terakhir, melakukan inovasi. Selanjutnya, penjualan berbasis data. Basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis, sehingga dapat diberikan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Lebih lanjut, dalam MIS 2007 mengatakan bahwa sistem basis data pada dasarnya dianggap sebagai tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan memelihara informasi, terutama jika informasi tersebut sedang dibutuhkan.
Adapun komponen-komponen yang digunakan dalam basis data antara lain, yang pertama perangkat keras seperti PC dan hard disk, yang kedua perangkat lunak seperti DBMS atau program aplikasi, yang ketiga sistem operasi atau seperti MS, DOS, Windows, dan Unix, yang keempat basis data atau data yang sudah diinput biasanya dalam bentuk file, yang terakhir pemakai atau user, yaitu sistem energi administration basis data dan programmer. Manfaat basis data bagi perusahaan adalah membangun loyalitas konsumen sehingga terjadi pembelian berulang-ulang yang akan berimbang pada tingkat penjualan perusahaan yang meningkat. Sementara itu, keberadaan basis data bagi konsumen berimbang pada pelayanan yang dapat konsumen. Kelebihan database yang pertama ada data yang digunakan untuk berbagai aplikasi tanpa mengubah format daya yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas respon terhadap data yang lebih baik. Yang ketiga, data hanya perlu disimpan sekali. Yang keempat, keamanan basis data melindungi basis data dari penggunaan yang tidak memiliki otomatis. Yang kelima, memperbaiki integrasi data. Yang keenam, data pada basis data menjadi milik organisasi atau perusahaan dan dapat digunakan secara bersama oleh user dan yang berwenang. Yang ketujuh, user basis data dapat memperoleh lebih banyak informasi selain data yang dikelola karena semua data berada pada basis yang sama. Selain kelebihan, database juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, biaya yang digunakan terlalu besar untuk menjelaskan sistem basis data. Yang kedua, rumit karena perancang, pengembang, administrator, dan pengguna akhir harus mengetahui detail tentang fungsi dan cara mengoperasikan basis data. Dan yang terakhir yaitu harus selalu mengikuti perkembangan teknologi dan melakukan upgrade. Selanjutnya, proses penjualan berbasis data. Proses penjualan berbasis data menggunakan data pelanggan yang ada sebagai target market. Penjualan dapat dilakukan dengan mengadakan promosi melalui media, baik online maupun offline. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan proses penjualan berbasis data. Yang pertama, cara memperoleh data pelanggan, yaitu 1. Promosi dalam kemasan, 2. Kartu garansi, 3. Program potongan harga, 4. Pemasaran melalui telepon, 5. Nomor telepon bebas pulsa, 6. Keanggotaan atau membership, 7. Komunitas pembeli reguler, 8. Email dan situs website, dan yang terakhir media sosial. Dan yang kedua yaitu penerapan penjualan berbasis data. Adapun tahapan penerapan strategi penjualan berbasis data adalah 1. Segmentasi pelanggan, 2. Pelanggan baru atau akuisisi, 3. Penetrasi pelanggan, 4. Retensi pelanggan lama, 5. Intelijen penjualan, dan yang terakhir pengukuran hasil strategi penjualan. Pembuatan database dalam bisnis memerlukan programmer yang terpercaya dan dapat mengurus data sehingga keakuratan data dapat terjaga. Pembuatan database sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, baik untuk pengguna PC maupun aplikasi yang disediakan melalui smartphone. Beberapa aplikasi yang digunakan untuk membuat database antara lain adalah 1. Real Mobile Database, 2. MySQL, 3. Microsoft Office Access. Data desktop access dapat membantu menyiapkan dan melacak jenis informasi. Membuat database desktop access dapat dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office Access 2007. Adapun struktur database Microsoft Office Access 2007 antara lain 1. Table, 2. Query, 3. Form, dan yang keempat report. Dalam pengelolaan database, query merupakan permintaan data yang merujuk pada permintaan pengguna untuk mendapatkan informasi dari data-data yang terdapat dalam tabel database. Dengan kata lain,
Query merupakan kemampuan untuk menampilkan informasi dalam database yang diperoleh dari tabel yang tersimpan. Adapun fungsi query adalah 1. Menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. 2. Menampilkan data yang berasal dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel tersebut memiliki field yang berhubungan. Dan yang terakhir, dapat melakukan operasi penghitungan. Penggunaan basis data dalam bisnis retail telah terintegrasi dari inventory, penjualan, hingga laporan penjualan sebagaimana terlihat dalam aplikasi penggunaan komputerisasi kasir dengan sistem POS atau Point of Sales. Dalam sistem ini, semua barang yang masuk di gudang siap untuk dijual, diawali dengan tahapan proses input data untuk memasukkan ke database. Nah, guys, segitu dulu ya kita belajarnya hari ini. Kalau misalnya Kartika banyak salahnya ketika menjelaskan, Kartika minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya, ditungguin lagi video selanjutnya. Yang pastinya kita akan seru-seruan buat belajar. Bye-bye, thank you for watching.